Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asif Kofifa, NIM 300099182, mahasiswa program pendidikan profesi guru, bidang studi pendidikan untuk sekolah dasar. Di video ini saya akan memaparkan hasil review dan referensi pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah Design Thinking. Langsung saja, yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik selama mengikuti pembelajaran Design Thinking yaitu pada saat belajar topik 1 tentang Design Thinking dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan topik 5 fase prototyping. Melalui pembelajaran ini, saya belajar bagaimana menggunakan empati untuk benar-benar memahami kebutuhan dan pengalaman siswa yang menjadi landasan penting dalam merancang pembelajaran yang efektif dan relevan. Dengan mempelajari topik ini, saya belajar bahwa pentingnya menerapkan sikap empati pada saat proses pembelajaran dan dapat membantu saya melihat dari sudut pandang peserta didik sehingga dapat merancang pembelajaran yang lebih berarti dan sesuai bagi peserta didik. Selain itu, pada tahap proses prototyping dan testing memberikan pengalaman yang relevan dalam mengembangkan dan menguji rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Pengalaman belajar yang berguna tapi menarik yaitu pada topik 4 fase ideal melahirkan gagasan inovatif untuk rancangan pembelajaran. Pengalaman belajar ini berguna karena dapat memberikan ide-ide inovatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun kurang menarik karena ketika proses ideasi dilakukan tanpa panduan yang jelas dan tanpa adanya fasilitator yang kompeten, mengakibatkan sesi tersebut menjadi tidak terarah. Dengan banyak ide yang dihasilkan, tapi tidak ada yang relevan atau aplikatif untuk pembelajaran dan tidak memberikan wawasan atau keterampilan baru yang bermanfaat bagi calon guru. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna bagi saya yaitu pada saat belajar topik 6 tentang peluang dan tantangan penerapan Design Thinking di sekolah. Pengalaman belajar ini menarik untuk dipelajari karena dapat memberikan peluang untuk menerapkan Design Thinking di sekolah. Akan tetapi dalam pembelajarannya di sekolah kurang relevan untuk memahami penerapan Design Thinking di lingkungan sekolah yang memiliki tantangan yang berbeda-beda sehingga kurang berguna dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru yaitu pada topik 7 mengenai Design Thinking dan transformasi pendidikan. Pembahasan ini kurang memberikan arahan yang spesifik atau panduan praktis bagi seorang calon guru. Pembahasan ini cenderung lebih abstrak dan kurang fokus untuk diterapkan oleh seorang guru di dalam kelas. Selain itu, kurangnya keterkaitan langsung dengan tantangan dan situasi yang dihadapi oleh guru di lapangan membuat materi ini terasa jauh dari realitas kehidupan seorang pendidik. Sebagai calon guru, untuk mendapatkan strategi konkret dan solusi praktis yang dapat meningkatkan pengajaran di kelas, pembahasan yang kurang terkait dengan kebutuhan praktis seorang guru membuat pengalaman belajar pada bagian ini menjadi tidak menarik dan tidak berguna untuk memberikan kontribusi dalam konteks sebagai calon guru. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Setelah mempelajari semua topik pada mata kuliah Design Thinking, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya menyadari bahwa pentingnya memiliki sikap empati bagi seorang guru untuk mengetahui situasi dari perspektif peserta didik yang membantu dalam merancang pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Melalui mata kuliah ini memberikan pandangan yang luas tentang bagaimana Design Thinking dapat diterapkan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih dinamis, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, serta mengajak seluruh komunitas sekolah untuk berkolaborasi dalam menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena mata kuliah Design Thinking memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai fase dalam proses Design Thinking, seperti empati, define, ideas, prototyping, dan testing yang terintegrasi dan berorientasi pada praktik langsung, sehingga pengalaman langsung ini meningkatkan pemahaman konsep keterampilan dalam merancang pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, guru mempelajari cara mengidentifikasi kebutuhan siswa secara tepat melalui empati, merumuskan masalah dengan jelas, dan mengembangkan solusi inovatif. Pendekatan yang berfokus pada siswa ini juga mendorong kreativitas dan kolaborasi antara guru dan seluruh komunitas sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak-artefak yang saya pilih yang dapat dijadikan bukti hasil refleksi pengalaman belajar saya yaitu pada topik 5 bagian ruang kolaborasi, demonstrasi, dan aksi nyata. Selanjutnya yaitu mengapa artefak ini yang saya pilih. Saya memilih artefak ini karena artefak ini dirancang berdasarkan tahapan dalam proses Design Thinking mulai dari empati sampai fase testing.
sehingga mencerminkan pemahaman saya tentang bagaimana merancang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan menjadi implementasi nyata dari konsep-konsep yang sudah dipelajari. Dalam artefak ini memberikan bukti konkret terhadap pemahaman dan keterampilan saya selama mengikuti perkuliahan ini. Selanjutnya yaitu bagian mana dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya. Bagian yang mendukung hasil refleksi saya yaitu bagian demonstrasi kontekstual yang menggambarkan pemahaman saya mengenai rancangan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan kebutuhan peserta didik, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, menghasilkan ide-ide inovatif, dan menguji coba rancangan yang sudah dibuat, sehingga dapat mendukung hasil refleksi saya selama mempelajari mata kuliah Design Thinking. Selanjutnya yaitu rumusan hasil refleksi berupa pelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membahas topik design thinking dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan yang akan saya lakukan adalah merancang rencana pembelajaran sesuai dengan tahap empati agar peserta didik dapat merasakan secara langsung setiap fase dalam proses design thinking. Selain itu, saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan secara keseluruhan. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.